sekarang kita udah balik lagi. Kita mau ngomongin tentang nasib peternak sapi Boyolali usai mandi susu. Yang sempat viral kemarin Betul, di sosmed. betul. Di tengah-tengah jalan pakai apa tuh? Apa sih namanya? Bukan Apa? baskom apa? Ini apa? Apa tuh? Ayo 3 kata. Ayo. Kenapa jadi main Luis? Ya pokoknya dia pakai ya itulah pakai tong terus mandi di tengah jalan karena kan bentuk protes. Betul, bentuk protes. Nah, makanya biar lebih jelas lagi kita udah punya narasumber kita dari Detik Jateng. Siapa lagi kalau bukan Mas Ahmad Rafiq. Hai. Assalamualaikum Mas Rafiq. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore, ketemu lagi kita. Iya betul. Kemarin ketemu, sekarang ketemu lagi. Betul. Aku tuh penasaran sebenarnya kayak gimana. Ini kita boleh langsung aja ya. Oh iya boleh langsung. Kalian mau bahas apa sih tadi? Aku udah siapin susunya tuh. Jadi kita minum susu bareng-bareng ya. Biar sehat. Iya, aku tuh penasaran. Jadi gimana sih awal mula para peternak ini membuang susu? Soalnya kan apakah ada problem di koperasi atau pabrik yang biasa ngebeli susu gitu-gitu sih, Mas? Ya, jadi mungkin aku mau cerita tentang Boyolali ya. Boyolali ini kan sebelahan sama kota Solo. Iya, betul. Itu kotanya enak banget, Mbak. Jadi itu di antara Gunung Merapi sama Merbabu itu Boyolali itu kebetulan itu kan memang cocok untuk pertanian, cocok untuk peternakan, cocok. Nah di Boyolali itu sekarang menjadi salah satu kabupaten penghasil susu sapi. Karena jumlah sapi di Boyolali itu banyak sekali. Jadi di sana ada sekitar 100.000 sapi populasinya gitu. Padahal penduduknya juga sana cuma 1.100.000. Jadi kalau di rata-rata gitu dari 11 orang salah satunya pasti punya sapi kan. Selama ini mereka memang kebanyakan memeliharanya sapi perah. Dalam sehari itu di sana memproduksi susu sebanyak 150 ton sekitar itu. Tiap hari 150 ton susu sapi. Biasanya terserap di industri pengolahan susu gitu di IPS. Tapi semenjak September kemarin itu pihak industri itu mulai membatasi penyerapan susu daripada peternak itu. Sehingga dari 150-an ton sapi susu sapi yang diproduksi setiap hari, yang terserap cuma sekitar 110 ton. Jadi ada sekitar 30 sampai 40 ton sehari yang terbuang. Padahal ini kan susu ini bukan bahan yang bisa bertahan lama kan. Artinya ini memang tidak bisa bertahan lama, gampang basi sehingga para peternak ya terpaksa membuang susu yang tidak terserap ini. Sehingga mereka akhirnya kemarin melakukan protes aksi demo gitu, lumayan atraktif. Mereka mandi susu gitu kan. Biasanya kalau mandi susu di Sepai, ini mandi susunya di tengah jalan kan kayak gitu. Betul. Beda tempat aja Beda tempatnya ini memang karena mereka merasa ini ya kena prank gitu loh. Kena prank ketika mereka beberapa waktu terakhir harapannya sedemikian besar kan, katanya ada program makan bergizi gratis ini membutuhkan susu yang banyak, bahkan susu dalam negeri nggak cukup, harus impor lah. Ini kok ternyata malah kok nggak laku, nggak terserap. Ini kan mereka merasa kena prank semacam itu. Sehingga mereka demonya cukup atraktif. Betul. Dan demonya kemarin itu, Mas Rafiq, ini siapa aja melakukan aksi-aksi tersebut begitu? Dan tapi memang sebenarnya sudah ketemu Kementan juga Mas ya, kalau nggak salah ya, setelah aksi demo ini ya? Iya betul, jadi aksi demo kemarin memang dilakukan oleh berbagai lini pebisnis susu sapi, mulai dari peternak sampai dengan pengepulnya kan. Biasanya mereka membentuk koperasi-koperasi untuk menampung susu daripada para peternak ini. Mereka melakukan aksi demo bersama-sama
yang akhirnya karena demonya cukup atraktif, karena di beberapa daerah penghasil susu lain juga melakukan hal yang serupa, pemerintah kemudian langsung menggelar pertemuan untuk membahas hal ini, karena sangat disayangkan kalau produk lokal ini kalah dengan produk impor. Kemudian Kementerian Pertanian juga langsung melakukan pertemuan yang pada akhirnya mereka bisa mewajibkan industri pengolahan susu ini untuk memprioritaskan susu-susu lokal dibandingkan susu impor gitu. Artinya ketika susu lokal ini semua bisa terserap, pada akhirnya baru impor boleh mereka pakai semacam itu. I see. Berarti memang susu impor ini jadi ini banget ya Mas Rofik ya, jadi ancaman sekali ya, ancaman yang nyata berarti dong ya? Iya, karena pada dasarnya memang sebenarnya produksi susu dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan dari industri makanan. Sekitar 20% hanya kontribusi susu lokal. Artinya yang 80% adalah susu impor gitu kan. Cuman yang sangat disayangkan kenapa industri ini justru memprioritaskan dari impornya, sehingga yang dari lokal malah nggak terserap. Nah akhirnya pemerintah sebagai regulator ini mulai melakukan pembenahan dengan mereka mewajibkan industri pengolah susu ini untuk memprioritaskan susu dari para peternak lokal. Baru kalau semua terserap boleh mereka menggunakan produk yang impor. I see. Berarti sejauh ini sebenarnya udah ada win-winnya ya kan? Berarti iya sih, harusnya karena ya kan. Betul. Nah tapi sebelum ini win-winnya udah dapet nih rembukannya, distribusinya tuh sebenarnya kemana sih untuk kayak susu lokal ini Mas? Iya betul. Jadi kalau susu lokal ini kan kebanyakan industri susu itu kan harus high tech gitu kan, teknologi yang cukup cukup besar sehingga hanya industri-industri besar yang bisa melakukannya. Misal mereka mengolahnya menjadi keju, menjadi susu bubuk, mereka juga harus memiliki teknologi pasteurisasi atau ultra high temperatur UHT itu. Artinya ya mereka mau nggak mau kalau para petani, peternak dan pengepul ini ya memang mereka hanya bisa bergantung pada industri-industri besar ini. Ada sih sebagian yang mereka menjual kalau di Solo dan sekitarnya ini kan banyak warung susu segar nih. Di pinggir-pinggir jalan gitu. Benar, yang ada rasa-rasanya juga ya? Iya kalau nggak salah kan, benar. Betul. Di Solo sekitarnya itu banyak karena memang dekat dengan Boyolali ini. Cuman itu hanya sedikit, hanya kontribusi yang dijual untuk konsumsi warung susu segar ini memang hanya sedikit. Yang lebih dominan ya memang ke perusahaan-perusahaan besar yang pengolah produk industri susu ini. Karena koperasi-koperasi jarang ada yang memiliki teknologi. Sebenarnya ada sih salah satu koperasi di Boyolali yang itu koperasinya kecil, mereka bisa membuat keju dengan berbagai varian. Itu cukup laris untuk kalangan ini ekspatriat. Di Bali mereka cukup laris, ada. Itu kita juga sedang mengusahakan untuk wawancara bagi detikers nanti yang mau mengikuti, insya Allah nanti kita tayangkan di akhir pekan di Detik Jateng. Mantep banget. Tapi agak kayak ini lokal tapi terkenalnya di ekspat. Nah itu loh yang betul. Kayak kenapa di ranah lokal ini juga masyarakat nggak ikut mendukung untuk di masyarakat kita juga jadi orang-orang tahu gitu loh. Iya, keju ya barangkali ya orang Indonesia, susu aja masih belum terbiasa, apalagi keju. Betul sih. Saya ingat waktu kecil itu minumnya kental manis yang ternyata bukan susu juga. Betul, ternyata katanya isinya itu ini gula. Katanya. Gula semua, iya benar. Gula kasih rasa susu. Makanya aktif banget kan tuh pas kecil karena gula semua isinya. Kalau kata orang zaman sekarang sugar rush, zaman dulu pas kecil aktif. Kalau udah kena juga. Berarti kalau begitu Mas Rofik, sejauh ini kondisi masyarakat di Boyolali sendiri setelah sudah ketemu Kementan juga, berarti sudah dibilang baik-baik saja begitu Mas Rofik ya? Ya betul, mereka sudah mulai memiliki rasa optimis lagi dengan produksi susu mereka. Cuman mereka juga berharap karena
sebenarnya industri pengolah susu ini memang diwajibkan menyerap susu dari para peternak asalkan susunya juga qualified kan semacam itu. Yang jelas para petani berharap susu yang diproduksinya tidak ditolak dengan alasan kualitasnya tidak memenuhi standar, karena ya memang kalau akan dibandingkan antara susu peternak lokal dengan produk impor ya tentu akan sangat jauh berbeda, karena kebanyakan susu impor ini memang diolah oleh peternakan yang di luar negeri. Kita lihat kayak di Selandia Baru semacam itu kan memang benar-benar ini kan apa namanya lebih sebuah canggih. Peternakan yang iya sangat canggih, sangat higienis, semua serba mesin gitu, dan masuknya ke Indonesia juga bebas pajak kan semacam itu. Artinya ketika ini harus bersaing kualitas, ya mungkin memang produksi susu lokal memang masih sedikit di bawah, tapi mereka berharap mudah-mudahan ini tidak akan dijadikan alasan oleh industri pengolah susu untuk tidak menyerap susu dari para peternak lokal. I see. Ya, kita berdoa yang terbaik buat peternak-peternak lokal. Semua industri deh, semua sektor. Semua sektor. Nggak cuman susu doang, tapi semuanya lah bisa maju lah ya kan. Bahkan kan tadi yang di sosmed kan dunia persusuan sedang tidak baik-baik saja. Benar, agaknya ambigu tuh dunia persusuan tidak baik-baik saja. Iya, kayaknya memang harus dihilirisasi ini. Oh itu. Susu ini, iya betul. Jadi setuju. memang peternak dilatih untuk membuat nilai tambah dari susu yang mereka produksi. Nah, itu salah satunya keju itu tadi mungkin menjadi keju, yogurt itu bisa menjadi salah satu solusi barangkali. Iya bener loh, kalau yogurt sama keju tuh apalagi buat ibu-ibu baru tuh, ya kan kalau baru empasi biasanya anaknya boleh dikasih yogurt, boleh dikasih keju. Jadi daripada beli yang mahal-mahal tuh impor-impor, mendingan yuk beli produk lokal ada gitu kan. Iya betul, apalagi kalau produk lokal kan pasti fresh kan. Betul. Coba bayangin kalau susu dari luar negeri sampai ke sini butuh berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan. Kalau susu dari Boyolali ini kan memang fresh, susunya betul-betul fresh. Betul. Gitu. Benar-benar, mungkin harus nyobain susu fresh. Boyolali. Iya, susu fresh. Kalau di sini yang paling terkenal STMJ, susu telur madu jahe. Waduh. Iya. Tahu-tahu pernah nyobain nggak? Pernah deh kayak dulu. Pernah. Gue juga pernah. Jadi kangen main ke sana. Nanti deh kapan-kapan ya kita main ya. Oh pas mudik lagi. Ikut iya liputan. Main ke Solo lah. Iya. Bener-bener terakhir ke Solo 5 tahun yang lalu kayaknya. Wah udah kelamaan itu. Ya udah kelamaan ya kan. Sekarang udah ada mobil terbang. Itu kalau ke Solo naik pesawat itu bandaranya sebenarnya itu masuknya Boyolali. Bukan Solo. Oh gitu. Iya betul. Oke. Cuman karena lebih terkenal Solo ya orang taunya bandara Solo, padahal itu maksudnya Boyolali. Sama kayak itu Soekarno-Hatta. Iya. Kan Tangerang. Juga. Oh iya, bukan Jakarta. Bukan Jakarta, iya, Tangerang sebenarnya kan. Oh iya, kalau mau di sini Halim. Boyolali. Iya. Oh di sini Halim di Jakarta. Di sini ada Halim soalnya. Crocodile Forget gitu kalau orang bilang Boyolali itu. Oh ya Boyolali. Benar. Aduh seru banget. Makasih ya Mas Rafiq ya ngobrol-ngobrolnya. Luar biasa. Kita jadi punya pencerahan, jadi tahu juga ternyata ada loh yang terkenal di ekspat-ekspat ya kan. Kita tunggu nanti liputannya Mas Rafiq dari Detik Jateng. Oke siap, silakan. Selamat sore ya, assalamualaikum Mas Rafiq. Oke selamat sore, salam sehat, terima kasih. Salam sehat.